Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Terima kasih, mudah-mudahan baik semua. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh KM. Adam, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran. Hadir semua ya? Ya, terima kasih kalau udah hadir semua. Pertemuan kemarin kita membahas tentang organ gerak manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Nah, Bapak sudah menyiapkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis organ gerak dan fungsinya pada hewan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu membuat model sederhana alat gerak pada hewan dengan benar. Nah, yang ketiga, kalian diharapkan mampu merangkum informasi yang didapatkan mengenai ide pokok paragraf secara mandiri. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok paragraf dalam teks bacaan dengan tepat. Selanjutnya, kalian mampu menentukan ide pokok paragraf dalam teks bacaan dengan tepat. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu membandingkan jenis gambar ilustrasi dengan benar. Dan terakhir, kalian diharapkan mampu membuat gambar ilustrasi dengan benar. Baik, semuanya mohon siap? Siap? Ya, oke. Semuanya lihat ke depan. Baik, kita mengamati gambar. Kita akan mengamati gambar yang sudah Bapak siapkan. Pertama, kalian lihat, ini gambar apa? Ya. Ada yang punya kelinci di rumah? Ada? Ya, kalau yang ada. Nah, kelinci ini hidupnya di mana? Di darat. Terus organ geraknya apa? Kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk meloncat atau berjalan. Nah, yang kedua ada cacing. Cacing ini termasuk jenis avertebrata. Cacing ini hidupnya di mana? Tanah. Kemudian yang ketiga ada burung. Burung organ geraknya dengan apa? Sayap. Dan kaki. Fungsinya untuk apa? Sayap. Untuk terbang. Kalau kaki? Untuk berjalan. Yang keempat ada cumi-cumi. Ini termasuk jenis avertebrata. Kemudian yang kelima ada kepiting. Nah, sekarang perhatikan, Bapak akan putarkan sebuah video. Silahkan diperhatikan. Ini yaitu tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tadi udah kita tonton ya video pembelajarannya. Kita lihat tadi ada jenis hewan itu terbagi dua. Ada vertebrata dan avertebrata. Vertebrata tadi di video kita lihat ada contoh-contohnya. Contohnya apa aja tadi? Nah, di sini ada, kita lihat ada singa, terus paus, terus ya, dan lain sebagainya ya. Di sini banyak. Avertebrata contohnya ya, ada cumi-cumi, terus cacing ya, ada siput dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya, selain tadi mengenal dua jenis hewan, ada vertebrata dan avertebrata, kita akan membahas fungsi organ gerak pada hewan.
Nah, organ gerak pada hewan, semua hewan itu mempunyai organ gerak ya. Organ gerak pada hewan itu fungsinya pertama yaitu untuk berjalan, kemudian berlari, melompat, meloncat, memegang, terus menggali, memanjat, dan lain sebagainya. Itu fungsi organ gerak ya. Nah, organ gerak ini dibagi dua. Pertama, ada yang disebut dengan alat gerak pasif. Yang kedua, alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Tulang disebut gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Jadi tulang, kalau hanya tulang aja, tidak dapat bergerak. Biar dapat bergerak gimana? Ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif ini berupa otot. Tulangnya ini dibungkus oleh otot, baru bisa bergerak. Paham? Ya. Oke, lanjut, nggak bakal lama ya. Langsung kita lihat video berikut ini. Kita lihat lagi video ya. Riri, cerita anak interaktif. Kisah kancil dan siput adu pintar. Akhir-akhir ini, suasana di hutan begitu tenang. Tidak ada satupun hewan yang membuat kekacauan. Hal ini membuat kancil merasa sangat bosan. Tadi kita sudah melihat tayangan video. Di dalamnya ada pemandangan. Terus ada lagi? Apa lagi? Ada hewan. Ada hewan yang masuk vertebrata nggak tadi? Apa? Vertebrata, kancil. Yang masuk ke vertebrata, siput. Nah, di video tadi juga ada pemandangan, ada warna-warna. Itu termasuk corak gambar. Tapi sebelum Bapak menerangkan, biar nggak jenuh, kita is breaking dulu ya. Kalau Bapak bilang hijau, kalian tepuk 3 kali. Kalau kuning, tepuknya 2 kali. Kalau merah, tepuknya 1 kali. Siap? Kuning. Kuning berapa kali kuning? 2 kali. Hijau. Merah. Kuning. Ya, terima kasih ya. Biar masih fokus belajarnya. Nah, lanjut, kita akan menerangkan ini. Corak gambar cerita atau ilustrasi itu terbagi 4. Yang pertama ada nama realis. Corak gambar realis. Realis ini seperti ini ya, jadi foto aslinya. Kalau pemandangan dipoto, ya udah nggak diapa-apain, cuman itu asli lah, pemandangan asli. Itu namanya corak realis. Kemudian yang kedua ada karikatur. Karikatur mah ditambahan variasi, terserah kita biar kelihatannya menarik. Kemudian yang ketiga ada kartun. Kartun mas sering lihat? Sering. Siapa contohnya? SpongeBob. Terus? Hah? Upin Ipin kartun? Terus apa lagi? Doraemon dan lain sebagainya ya. Nah, terakhir ada dekoratif. Dekoratif mah pemandangan asli, tapi divariasi supaya lebih bagus lagi. Ya, dikasih warna-warni. Ini dekoratif. Sampai sini paham? Baik, ada tugas untuk kalian. Sekarang kerjakan. Contohnya seperti ini. Jadi kita membuat gambar model sederhana alat gerak. Nah, sekarang Bapak pengen kalian menggambar sambil menyebutkan alat geraknya dan fungsinya. Ya, silakan. Buka buku gambarnya. Dikasih waktu 10 menit ya. Cukup 10 menit. Udah semua ya? Nah, udah. Silakan ke depan. Yang mau berani ke depan untuk presentasi. Ajis, bagus. Berani Jis, gitu dong. Lewat sana Jis. Lewat sana. Kelinci termasuk hewan
vertebrata. Organ geraknya dengan kaki. Fungsinya? Fungsinya untuk berjalan dan berloncat. Oke, tepuk tangan buat Aji. Ya, silakan duduk, Jis. Terima kasih. Yang kedua siapa yang mau? Oh, siapa? Kamala, siap. Oke, Kamala, silakan ke depan. Kamala, bacakan. Saya menggambar hewan kura-kura. Kura-kura termasuk hewan vertebrata. Oke, tepuk tangan buat Kayla. Nah, silakan duduk. Baik, terima kasih ya semuanya sudah paham tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat bersama-sama ke depan. Ini ada si siput, ketemu lagi dengan siput ya. Coba baca siput. Siput menurut sebagian orang iya, betul. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan ya, betul? Lihat, betul nggak kalimat utamanya itu? Iya, betul. Berarti udah paham ya. Nah, kalau udah ketemu kalimat utamanya, berarti kira-kira apa ide pokok paragrafnya? Kira-kira apa? Siput memiliki kelebihan dan siput melebihi kelebihan dengan keistimewaan. Paham ya? Silahkan LKPD-nya sudah dibagikan. Silahkan dikerjakan ya. Soalnya sok dikerjakan dulu. Udah dikerjakan? Ya, LKPD-nya nanti dikumpulkan, nanti Bapak periksa ya. Baik, sampai sini dipahami tadi yang kita pelajari? Paham. Yang pertama kita belajar tentang ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata contohnya apa? Singa, terus kelinci, ya, terus paus, kancil, ya. Kemudian hewan avertebrata, contohnya apa? Siput, terus cumi-cumi, terus cacing, dan lain sebagainya. Kita juga belajar tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan, pertama, misalkan kancil, organ geraknya apa? Kaki. Fungsinya untuk apa? Ya, kelinci, organ geraknya apa? Fungsinya? Ya, berjalan, bisa meloncat kalau kelinci ya. Kemudian burung, organ geraknya apa? Ya, terus? Kaki. Sayap untuk apa? Terbang. Untuk terbang. Berarti paham ya? Kemudian kita juga tadi belajar tentang corak gambar. Corak gambar dibagi 4. Satu apa? Realis. 2, karikatur. Oke, terima kasih semuanya sudah paham. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita latihan dulu ya. Kita evaluasi dulu. Silahkan dibagikan soalnya dan dikerjakan ya. Tadi sudah dibagikan. Udah, kerjakan dulu soalnya. Kalau sudah dikumpulkan, yaudah ya. Tugasnya sudah selesai, nanti Bapak nilai. Baik, pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.